Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 8 akan membahas salah satu tokoh filsafat Islam, yaitu Imam Suhrawardi. Adapun biografi Suhrawardi. Nama lengkap beliau adalah Syihabuddin Yahya Ibnu Amirak Abu Al-Futuh Suhrawardi. Ia dilahirkan di sebuah desa kecil di Suhrawat dekat kota Zinjan di Persia Barat tahun 549 Hijriah atau 1153 Masehi. Ia sangat terkenal dalam sejarah filsafat Islam sebagai guru iluminasi atau Syekh Al-Ishraq. Suhrawardi wafat karena dihukum gantung di Aleppo saat umurnya 38 tahun pada tahun 587 Hijriah atau 1192 Masehi. Dan karena itulah ia juga disebut sebagai guru yang terbunuh atau Syekh Al-Maqtul. Selanjutnya, karya-karya Suhrawardi. Suhrawardi telah menulis tidak kurang dari 50 karya filsafat dan gnostik dalam bahasa Arab dan Persia. Syekh Hussein Nas mengelompokkan karya-karya Suhrawardi ke dalam 5 bagian, yaitu yang pertama, berisi pengajaran dan kaidah teosofi yang merupakan penafsiran terhadap filsafat peripatetik. Ada 4 buku tentang hal ini yang ditulis dengan bahasa Arab, yaitu Talwihat, Muqawamat, Mutrahat, dan Hikmah Al-Ishraq. Yang kedua, karangan pendek tentang filsafat ditulis dalam bahasa Arab dan Persia dengan gaya bahasa yang sederhana. Di antaranya yaitu Hayakil An-Nur. Yang ketiga, kisah-kisah sufisme yang melukiskan perjalanan rohani dalam semesta yang mencari keunikan dan iluminasi. Yang keempat, karya-karya yang merupakan komentar dan terjemah dari ajaran-ajaran keagamaan dan filsafat terdahulu. Di antaranya Risalah At-Tahir karya Ibnu Sina. Yang kelima, karya yang berupa kumpulan doa-doa yang lebih terkenal dengan sebutan Al-Waridat wa Al-Taqdisat. Selanjutnya, pemikiran filsafat Imam Suhrawardi. Imam Suhrawardi memperkenalkan konsep baru yang disebut iluminasi Ishraqiyah, yakni suatu pancaran cahaya yang berasal dari Nur Al-Anwar. Selanjutnya, pemikiran iluminasi dari Suhrawardi tidak hanya bersumber dari Islam, tetapi sumber dari non-Islam pun turut mewakili pemikirannya. Menurut Syed Hussein Nasr, pemikiran Suhrawardi bersumber pada 1. Pemikiran Sufisme, yaitu melalui karya-karya Al-Hallaj dan Al-Ghazali. Namun yang paling berpengaruh adalah karyanya Al-Ghazali, yaitu Mishkat Al-Anwar yang menjelaskan adanya hubungan antara nur cahaya dengan iman. 2. Pemikiran peripatetik Islam, khususnya filsafat Ibnu Sina. Meskipun banyak kritikan, tetapi ia memandangnya sebagai ajas penting dalam memahami keyakinan-keyakinan. 3. Pemikiran sebelum Islam, yaitu aliran Pitagoras, Platonisme, dan Hermenisme di Alexandria. 4. Pemikiran-pemikiran Iran kuno. Di sini Suhrawardi mencoba membangkitkan keyakinan-keyakinannya secara baru dan memandang para pemikir Iran kuno sebagai pewaris langsung hikmah yang turun sebelum datangnya bencana taufan yang menimpa kaum Nabi Idris. 5. Bersandar pada ajaran Zoroaster dalam menggunakan lambang-lambang cahaya dan kegelapan, khususnya dalam ilmu malaikat, yang kemudian ditambah dengan istilah-istilahnya sendiri. Pemikiran Imam Suhrawardi tentang kosmologi atau alam. Dikatakan bahwa ada dua hal yang abadi, yaitu Tuhan dan alam.
Akan tetapi Imam Suhrawardi tetap membedakannya. Alam semesta merupakan manifestasi kekuatan penerang yang membentuk pembawaan esensial cahaya pertama. Imam Suhrawardi mengelompokkan alam menjadi 4. 1. Alam akal, alam al-ukul. 2. Alam jiwa, alam al-nufus. 3. Alam bentuk, alam al-azam. 4. Alam mitsal, suatu alam kelepasan jiwa menuju kesempurnaan. 3 alam di atas sudah sering diperbincangkan oleh para filsuf sebelumnya. Sedangkan alam keempat ini merupakan inovasi baru yang ditemukan Al-Suhrawardi dengan jalan mujahadah dan musyahadah secara berkelanjutan. Selanjutnya, pemikiran Imam Suhrawardi tentang ketuhanan. Inti filsafat iluminasi adalah sifat dan penyebaran cahaya. Beberapa tokoh sufi menyebutkan Allah dengan cahaya berdasarkan Quran surah An-Nur ayat 35, sedangkan Suhrawardi menyebutkan Allah dengan Nur al-Anwar. Nur al-Anwar merupakan sumber semua gerak. Oleh karena itu, cahaya pertama tidak memerlukan penyebab luar selain dirinya. Imam Suhrawardi mengikuti argumen yang dikemukakan oleh Ibnu Sina dalam menjelaskan wajib al-wujud. Selanjutnya pemikiran Imam Suhrawardi tentang jiwa manusia. Menurut Suhrawardi, jiwa manusia melimpah dari pemberinya dalam satu waktu yang bersamaan dengan jasad yang menampungnya. Jika alam semesta merupakan hasil rentetan iluminasi dari Allah dan emanasinya, jiwa juga akan sampai pada kesempurnaan melalui perantaraan iluminasi. Proses naiknya jiwa menuju asalnya disebut remanasi. Jiwa manusia disebut juga dengan al-nafs, an-natiqah, yang terbebas dari ikatan materi. Ia tunggal, esa, dan tak terbagi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.